Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Putri akan sharing terkait dengan karsinogenesis dan neoplasma. Oke, ini adalah angka-angka kejadian terkait dengan kanker. Untuk yang laki-laki paling banyak ini adalah paru-paru, ya, kanker paru-paru itu paling banyak. Logikanya kaitannya dengan merokok, ya, rokok. Terus kanker yang lain sebanyak 22%. Yang lain itu berarti dari yang tertera di sini yang lainnya, seperti itu. Untuk laki-laki juga banyak terkait dengan prostat. Untuk prostat munculnya itu ketika sudah menua, ya. Terus yang banyak juga adalah kanker usus besar. Ini terkait dengan pola hidup, kurang makanan berserat, ya. Terus untuk perempuan paling banyak ini adalah kanker payudara, terus lain-lainnya juga banyak, terus yang banyak lagi juga kanker paru-paru, ya, perokok pasif bisa menjadi penyebab ataupun ini juga kanker usus, ya. Oke, sebelum masuk ke mana-mana, kita masuk ke definisi istilah dulu, ya. Kayak misalnya tadi ada istilah AR. AR itu kepanjangannya apa sih? Kayak gitu. Jadi harus tahu secara istilah kata sehingga nanti ketika kita ngobrol kita nyambung seperti itu. Di sini ada definisi kanker ini adalah pertumbuhan sel yang abnormal, terus cenderung menyerang jaringan sekitarnya dan menyebar ke organ tubuh lain yang letaknya jauh. Jadi kalau yang namanya kanker ini adalah pertumbuhan sel yang tidak abnormal, tanpa batas, tanpa kendali, tanpa tujuan. Jadi kalau kalian hidup tidak ada tujuannya, itu sama kayak sel kanker, ya. Jangan ya. Terus selanjutnya ada definisi lagi karsinoma. Kalau karsinoma ini adalah kanker jaringan epitel. Ya, kanker jaringan epitel itu nanti namanya adalah nama depannya karsinoma, ya. Terus di sini ada sel kulit, testis, ovarium, payudara, pankreas, kolon, dan esofagus. Jadi misalnya nanti kankernya di kolon misalnya, nanti nama depannya adalah karsinoma, ya. Jadi karsinoma itu kanker jaringan epitel. Nah, kalau limfoma ini berarti limfoma apa gitu? Oh, berarti dia kankernya di jaringan limfenya, di pembuluh limfe atau di kapiler limfe. Limfe itu apa? Kelenjar getah bening, ya. Terus jaringan-jaringan limfe. Terus selanjutnya sarkoma. Sarkoma ini kanker tapi di jaringan ikat. Di jaringan ikat, contohnya di sini adalah otot dan tulang, ya, otot dan tulang. Jaringan ikat ini sering disebut sebagai mesenkim, ya. Jadi nanti kalau ada istilah kanker di mesenkim, berarti nanti nama depannya adalah sarkoma. Kalau glioma ini adalah kanker di sel-sel penunjang di sistem saraf pusat. Jadi kalau glioma, oh berarti yang ada tumbuh kankernya di sel saraf pusat. Mudeng ya, saya ulangi. Kalau karsinoma kanker di jaringan epitel, limfoma di jaringan limfe, terus sarkoma adalah di jaringan ikat atau jaringan mesenkim, contohnya adalah otot dan tulang, dan glioma di sel-sel saraf, sel-sel penunjang di sistem saraf. Nah, ini lanjutan yang tadi nomenklatur, ya, atau penamaan. Eee, ini ada misalnya tumor yang benigna, berarti tumor yang tidak ganas, itu nanti namanya ditambahin oma. Nah, mudeng ya. Contohnya adalah misalnya tumor ada di lapisan squamosal epitel. Ya, nanti namanya adalah epitelioma. Nah, udah tambahin oma. Oh, berarti ini termasuk tumor yang nggak ganas, yang jinak. Terus misalnya tumor yang ada di kelenjar, ya, ada di kelenjar entah itu kolon ataupun di apa endokrin, kelenjar endokrin, nanti namanya adalah adenoma. Mudeng ya. Untuk nama yang lain ada lipoma, fibroma, kondroma, osteoma, papiloma. Berarti ibaratnya ada tumor tapi tumornya yang jinak. Itu tambahannya adalah oma. Mudeng ya? Nah, kalau yang maligna, ini yang tadi Putri jelaskan, ada sarkoma yang di jaringan mesenkim atau ikat, karsinoma yang jaringan epitel. Mudeng ya? Contohnya misalnya di sini ada tumor yang
ganas di perut. Nah, nanti namanya berarti gastrik adenokarsinoma atau karsinoma dari perut. Adenokarsinoma dari perut. Mudeng ya? Karena namanya adalah sudah ditambahi karsinoma. Karsinoma itu kan tadi apa? Ada kanker di jaringan epitel. Mudeng ya? Itu adalah karsinoma. Bisa dipahami sampai sini? Men kalau yang jinak ditambahin oma, kalau yang ganas, kalau nggak karsinoma ya sarkoma ya. Terus ini tadi yang epitel, epitel kalau ganas tadi kan karsinoma ya ini ya. Tapi kalau apa sih jinak ditambahi oma ya. Di sini ada adenoma, papiloma. Terus yang karsinoma misalnya adenokarsinoma atau squamosa sel karsinoma. Selanjutnya adalah yang di mesenkim. Mesenkim kan tadi jaringan ikat ya, ditambahi kata-kata apa? Sarkoma ya. Kalau itu ganas ditambahi kata-kata sarkoma, misalnya di sini adalah fibrosarkoma. Tapi kalau jinak ditambahin oma, fibroma gitu ya. Fibroma ini berarti bedanya dengan adenoma, adenoma sel epitel. Kalau fibroma tadi sel mesenkim atau sel jaringan ikat. Oke, ini contohnya adalah ada adenoma yang di kolon ya. Ada adenoma yang di kolon. Adenoma berarti tadi apa artinya? Ada tumor di kolon ya, dan itu tidak ganas, berarti benigna. Terus tetapi ini ada spesial nomenklatur atau spesial penamaan ya. Nah, di sini misalnya blastoma itu nantinya bukan yang oma itu berarti tadi jinak, enggak, tapi khusus yang medulloblastoma, retinoblastoma, nefroblastoma ini adalah yang malig. Nah, karena namanya saja khusus ya, jadi ini dispesialkan. Jangan dianggap sama bahwa oma yang ini adalah yang jinak, enggak. Ini justru malah yang ganas, gitu ya. Terus ini penjelasan yang tadi sama misalnya di epitel ya, epitel itu mau benigna apa maligna. Ingat kalau epitel benigna tambahin kata-kata oma, kalau maligna tambahin kata-kata karsinoma. Kalau mesenkin tambah apa? Kata-kata apa? Sarkoma. Mudeng ya. Jadi nanti namanya misalnya sel-sel hepar, kalau ada tumor yang jinak berarti namanya liver cell adenoma. Tapi kalau ganas berarti namanya adalah hepatoma atau hepatoseluler karsinoma. Gitu ya. Terus lagi misalnya ini jaringan mesenkim atau jaringan ikat ya, jaringan ikat. Misalnya tulang osteoma berarti ini yang jinak, tapi kalau ganas osteosarkoma. Mudeng ya. Jadi pembeda misalnya oh pasien terdiagnosa osteoma, oh berarti pasiennya ada tumor di tulang, misalnya di bone kan tulang, di tulang osteoma, oh berarti tidak ganas. Tapi kalau pasien terdiagnosis osteosarkoma, oh berarti pasien mengalami kanker tulang yang maligna, yang ganas. Mudeng ya. Terus misalnya ini masih yang mesenkiv banyak ya, jaringan ikat itu banyak. Terus selanjutnya adalah kita ke oke. Apa sih perbedaan dari masing-masing kanker ya? Jadi kalau leukemia, oh berarti kanker yang ada di dalam pembuluh darah ya. Apa sih sel-sel darahnya bermasalah ya. Kalau di pembuluh getah bening maaf atau kelenjar getah bening atau pembuluh limfe nanti namanya limfoma. Kalau karsinoma kan tadi yang di mana karsinoma? Yang di epitel. Kalau sarkoma yang di jaringan ikat ya. Contohnya adalah otot dan tulang ya ataupun lemak. Itu adalah sarkoma. Mudeng sampai sini, leukemia di aliran darahnya, limfoma kelenjar getah bening, sarkoma jaringan ikat, otot tulang lemak, karsinoma itu sel-sel epitel. Terus sehingga ini ada nama-nama lain ya, artinya misalnya oh adeno itu artinya adalah kelenjar ya. Erito artinya sel darah merah. Hemangio oh berarti artinya adalah pembuluh darah. Hepar, liver gitu-gitu ya. Lipo, fat
Nah, gitu-gitu. Ini adalah penamaan istilah. Dan tetap harus tahu kalau mio, oh mio itu artinya otot. Nah, sambil diingat-ingat, oh ada motor mio, motor otot kayak gitu ya jembatan keledainya. Terus osteo, oh artinya adalah tulang. Jadi istilah ini juga harus paham. Terus ini adalah perbedaan sel-sel normal dan sel kanker. Lihat sel normal ya, dia tumbuh terus nantinya akan mengalami apoptosis. Ini tumbuh memang, dia jadi 2 2 jadi 4 gitu ya, tapi nanti sel akan mengalami, kerusakan dan akan digantikan dengan sel yang baru. Jadi di sini ada proses apoptosis atau proses kematian, sel. Tapi kalau, sel kanker ketika ada mutasi mutasi kerusakan gen ya, akhirnya malah yang di sini satu jadi 2 ya kan, satu jadi 2 2 jadi 3 masing-masing, jadi 3 jadi 4 yang akhirnya numpuk seperti ini. Jadi pertumbuhannya tidak terkontrol, tanpa batas, dan tanpa tujuan. Dan ingat ya, ketika sel-sel kanker ini tumbuh, otomatis dia perlu makanan. Nah, masalahnya kadang tubuh nggak mengenali bahwa ini sel kanker, sehingga akhirnya di sini malah tumbuh pembuluh darah yang baru karena untuk memberikan asupan makan ya. Memang sifat dari si sel kanker seperti itu. Jadi malah akhirnya sel yang normal tidak dapat suplai, malahan tumbuh pembuluh darah baru mengelilingi ini sel kanker ini. Dulu saya mikirnya gini pas kuliah, kenapa sih ada benjolan nggak harus dioperasi aja gitu ya. Ya ternyata ketika benjolan ini adalah sel kanker dan dikelilingi oleh pembuluh darah, bayangkan ketika dipotong, ya otomatis pasien akan mengalami perdarahan yang banyak. Nah, pasien bisa mengalami syok. Makanya biasanya kalau tumor kankernya udah besar, ya otomatis dia akan dikecilkan dulu dengan kemoterapi atau radiasi, baru kemudian selanjutnya adalah dilakukan, operasi, gitu ya. Karena tadi pembuluh darahnya banyak yang di area sini, kalau ibaratnya dipotong, ya otomatis banyak pembuluh darah yang pecah. Terus selanjutnya adalah, lah ini, ketika kanker karena dia tumbuhnya lebih banyak dan menginvasi area yang lain ya, dia bisa aja menyebar, entah itu lewat pembuluh darah, lewat pembuluh limfe, ya, yang akhirnya dia nyebar yang itu disebut sebagai metastase, ya, punya lokasi baru lagi. Nah, ini adalah, perbedaan, yang jinak dan yang ganas. Yang jinak ini tumbuhnya lambat, ya, tumbuhnya lambat dan dia, tidak bertambah besar tapi lambat. Tapi dia tidak, menginvasi, ataupun tidak menyebar ke area yang lain. Tapi kalau maligna, dia menyebar ke tempat yang lain. Terus selanjutnya pertumbuhannya cepat. Ini adalah maligna nih, lihat. Ini adalah pembuluh darah baru yang memang dibentuk untuk memberi makan sel kanker. Kan miris banget ya. Nah, ini penjelasannya bahwa kalau benigna itu hanya tumbuh lokal dan tidak menyebar melalui metastase. Tapi kalau yang maligna, dia menginvasi yang lain, terus menyebar lewat pembuluh darah, lewat apa kelenjar getah bening. Oke, ini lagi perbedaan, dari jinak dan, ganas. Jadi ini adalah sel yang normal, terus yang merah ini adalah, sel, kanker, yang kuning ini adalah yang, benigna. Jadi kalau yang benigna ya dia hanya, apa, ibaratnya tumbuhnya lambat dan hanya sebelahan, nggak menyerang sel normal. Tapi kalau ganas dia itu sampai, "Awas ini tempatku, aku mau nambah banyak," kayak gitu. Dia sampai, merusak sel yang asli. Ya, ini perbedaannya, terkait dengan yang jinak dan yang ganas. Jadi nanti ada istilah terdiferensiasi. Diferensiasi itu artinya, perubahan sel berubah menjadi bentuk lain yang punya fungsi yang berbeda. Kayak misalnya di janin ada sel embrio, nanti berubah pada saat pertumbuhan itu, oh ada yang jadi sel mata, ada yang jadi sel, jantung, kayak gitu. Dan itu benar diferensinya bagus. Tapi kalau yang maligna, diferensinya itu jelek, artinya fungsi dan apa-apanya itu udah, berbeda, gitu ya. Terus ini perbedaannya kalau tumor jinak bertumbuhnya itu, apa sih ya, melebar, dia akan lebih banyak melebar. Tapi kalau ganas dia infiltratif, artinya sampai masuk ke organ yang
lain. Terus batas tumornya jelas, kalau yang ganas tidak jelas karena dia sudah terlalu masuk kemana mana gitu ya. Tadi ini yang Putri bilang bahwa kecepatan tumbuhnya kalau jinak itu lambat, sementara yang ganas, yang kanker tadi adalah cepat, diferensiasi selnya baik, itu tadi perubahan sel menjadi bentuk lain yang punya fungsi yang berbedanya itu bagus kalau yang jinak. Tapi kalau yang ini bisa sampai buruk. Terus selanjutnya adalah mitosis pembelahan sel kalau di jinak jarang, tapi kalau ganas iyalah ya, dia pasti sering sehingga selnya jadi lebih banyak, lebih besar. Terus penyebarannya kalau jinak tidak menyebar, kalau ganas dia akan menyebar. Terus selanjutnya di beberapa area mana yang bisa menyebabkan bahaya banget ya, ketika menjadi maligna. Nah, ya, menjadi maligna itu ketika apa? Karena dia menyebar kemana mana ya. Awalnya misalnya di area lengan, bisa aja dia nyebar ke hepar ataupun ke paru ataupun ke otak ya. Lewat aliran darah ya. Terus ini perbedaan sel normal dan sel kanker secara bentuk aja nih ya. Secara bentuk, oh ini buletan, kalau ini ada runcingannya, ya kan? Ada runcingannya, terus selanjutnya inti selnya lama-lama membesar, kalau ini kan inti selnya kecil kayak gitu ya. Terus biasanya kalau sel normal itu variasinya sama, kalau sel kanker variasinya beda ya, itu. Bedanya sel normal dengan sel kanker. Terus ini misalnya kalau sel normal itu batasnya jelas, tapi kalau sel kanker batasnya tidak jelas. Oke. Terus ini adalah adaptasi sel. Adaptasi sel itu artinya eh, inilah termasuk proses yang normal ya, ketika ada perubahan ya otomatis sel-sel juga akan beradaptasi. Di sini ada atrofi, hipertrofi, hiperplasi, metaplasi, displasi, dan harapan saya kalian paham secara istilah sehingga besok juga masih ingat. Kalau atrofi itu artinya berarti selnya mengecil. Secara gambar ini dia jadi selnya mengecil ya. Hipertrofi berarti lawannya selnya jadi membesar ya. Hiperplasi selnya sing malah jadi akeh ya, mudeng ya. Terus kalau eh, metaplasi ini adalah perubahan sel yang bentuknya A dia menjadi B. Ini adalah metaplasi, tapi ini bisa kembali lagi menjadi normal, itu metaplasi ya. Terus kalau displasi ini sudah hilang keseragaman dari sel yang asli ini, secara bentuk luar mah sama, tapi secara isi di dalam ini displasi itu berarti selnya sudah mengalami perubahan dari sel asli, terus nanti pertumbuhannya kacau ya kan, terus perubahannya tidak apa sih, dari bentuk aslinya itu sudah tidak sama, dan ini adalah displasi ini adalah awal dari sel kanker yang nantinya ini akan menjadi sel kanker ya. Secara istilah saya ulangi, atrofi mengecil, jadi ini adalah sel normalnya ukurannya segini ya. Tapi atrofi ini mengecil, hipertrofi berarti membesar selnya, hiperplasi berarti bertambah banyak, metaplasi berubah bentuk dari A ini menjadi B tapi bisa kembali menjadi normal. Kalau displasi ini adalah calon awal dari sel kanker. Jadi selnya isinya sudah berubah bentuk dan tidak bisa kembali lagi. Ini adalah displasi. Dis kan artinya salah ya. Berarti ini adalah sel yang salah, yang tidak normal. Sampai sini dulu mudeng. Ingat-ingat ya, hipertrofi, hiperplasi, tropi ya ibaratnya topinya membesar ya. Topinya tambah besar, tapi kalau plasi selnya yang bertambah banyak sehingga nantinya juga bisa menyebabkan ukurannya membesar. Jadi kalau hipertrofi ibaratnya ini wadahnya jadi besar banget, kalau ini selnya kecil banyak yang akhirnya membuat wadah jadi besar. Oke, ini sudah ada definisinya. Atrofi, ini kan namanya sel yang beradaptasi ya. Kok bisa sih selnya dari mengecil? Kenapa? Ada sebabnya. Ada sebabnya adalah misalnya ada pasien yang dia stroke, jadi nggak pernah digerakkan kakinya, akhirnya lama-lama kakinya mengecil. Ini adalah atrofi, ya.
Ataupun di organ jantung, kalau jantung jarang ya, tapi kalau jantung yang akhirnya sering memompa terus kayak gitu ya, karena misalnya ada gangguan, itu akhirnya jantungnya jadi hipertrofi, jadi membesar karena dia gerakannya lebih, banyak misalnya. Dan gerakannya kekurangan namanya atrofi, misalnya menjadi adaptasinya dengan mengecil. Terus selanjutnya adalah hipertrofi, tadi ukurannya adalah membesar. Tadi saya bilang ketika, otot jantungnya sering digunakan, akhirnya jadi otot jantungnya membesar. Nanti namanya adalah hipertrofi, kardiak ya, hipertrofi dari jantung. Selanjutnya adalah hiperplasi. Hiperplasi itu tadi kan penambahan jumlah, sel ya, selnya nambah, tapi bukan kanker, enggak. Nah, karena ini kondisi normal ya, apa sih, kaitannya dengan hormon, contohnya pada ibu hamil ya, payudaranya membesar, terus pada misalnya hiperplasi itu pada prostat ya, ketika lansia kekurangan hormon testosteron yang akhirnya menyebabkan prostatnya mengalami hiperplasi. Displasi, metaplasi. Metaplasi dulu ya, metaplasi ini berubah tipe dari A menjadi tipe yang lain ya. Terus selanjutnya displasi, itu salah berarti sel yang, tidak normal ini adalah, yang akan menjadi pencetus dari, sel kanker yang akhirnya akan berkembang menjadi, sel kanker. Ini secara normal bentukannya, ini hiperplasi, terus setengah, displasi, terus selanjutnya adalah, karsinoma in situ berarti apa? Sudah mulai ada sel-sel kanker. Jadi displasia yang parah ini adalah yang akan menjadi, sel kanker ya, akhirnya menjadi kanker invasif ke organ yang, lain ya. Jadi displasi itu yang paling parah tadi. Terus selanjutnya adalah penyebab kanker. Penyebab kanker itu, mutasi gen ya, ada kerusakan gen yang, penyebabnya macam-macam di sini. Di sini ada faktor lingkungan itu dari virus, bahan kimia, radiasi, terus, umur ya, semakin tua umur itu ya akhirnya mengalami degenerasi sehingga berisiko untuk, timbul, kanker ya. Terus tadi selanjutnya adalah gen. Gen ini adalah, bagian dari DNA yang membawa, sel kanker yang akhirnya jadi, ketika orang tuanya kanker, anaknya resiko juga terkena kanker. Terus selanjutnya ini bahan-bahan kimia ataupun radiasi nanti ada dijelaskan belakang dan, virus yang tadi Putri bilang bahwa, virus apa sih Bu yang menyebabkan, kanker? Contohnya adalah human papilloma virus, ini yang menyebabkan kanker, serviks ya. Terus bisa juga misalnya virus ada Epstein-Barr itu menyebabkan kanker juga ya. Terus ini adalah yang tadi lingkungan menyebabkan, kerusakan DNA atau mutasi DNA. Terus radiasi sinar ultraviolet pun termasuk radiasi terapi ya, itu juga menyebabkan resiko terkena, kanker dan proses ini memakan waktu yang, 10 sampai 20, tahun untuk menjadi sel kanker. Ya, ini termasuk, tahap perkembangan kanker. Pada saat presentasi tadi udah dijelaskan bahwa tahapnya pertama adalah inisiasi, yang kedua adalah, promosi. Di inisiasi ini ketika sel kita misalnya ya, sel kita ini terkena, karsinogen. Karsinogen ini adalah bahan-bahan yang bisa menyebabkan seseorang menderita kanker. Contohnya tadi, makan makanan yang dibakar, terus misalnya adalah, sinar ultraviolet, ini menyebabkan sel tumbuh jadi tidak normal, tapi di tahap inisiasi ini, ketika kita menghindari faktor, penyebab, ya akhirnya selnya jadi normal lagi, ya. Terus didetoksifikasi racunnya atau penyebabnya bisa dikeluarkan dari tubuh, ya. Dan tahap inisiasi ini makanya kita mungkin sudah di tahap inisiasi ya, kita sudah terpapar dengan bahan-bahan karsinogen, tapi selanjutnya sadar diri, "Oh iya, aku pola hidup sehat," sehingga akhirnya selnya Eee menjadi, apa sih, pertumbuhan sel yang tidak normal tadi berhenti, dan sel yang tadi tidak normal bisa, berubah kembali menjadi sel yang normal, ya. Terus selanjutnya yang di tahap promosi ini berlanjut ternyata faktor pencetusnya tadi tidak dihindari sehingga,
ya lanjut di tubuhnya, lanjut dengan tahap promosi. Apa, sel yang tadi tidak normal itu terus berkembang, terus diproduksi dan sudah tidak bisa dihentikan ya. Ketika pun bisa dihentikan, tapi tidak sel yang tidak normal tadi tidak bisa kembali menjadi normal. Ya, ini adalah di tahap promosi. Nanti di tahap 3 adalah tahap progresif. Berarti sel-selnya terus, tumbuh lebih, cepat. Ya, ingat ya, mungkin kita di tahap inisiasi kita semua. Sehingga tetap pola hidup, sehat ya, gorengan dikurangi, manis-manisan dikurangi, bahan-bahan kimia ataupun sinar ultraviolet yang membahayakan kita, hentikan kontaknya, kayak gitu. Sehingga harapannya nanti sel kita akan menjadi sel yang normal kembali. Terus selanjutnya ini penjelasan, virus ya, dan ini di belakang ada virusnya sebelahnya adalah, nama kankernya. Yang tadi Putri bilang human papillomavirus menyebabkan kanker serviks, terus virus Epstein-Barr itu menyebabkan limfoma, Burkitt, artinya, kanker pada kelenjar getah bening, terus virus hepatitis B menyebabkan, kanker pada, liver ya. Terus ada juga virus, human T-cell menyebabkan leukemia. Virus sarkoma juga menyebabkan Kaposi sarkoma ya. Diingat-ingat ya, kalau karsinoma itu berarti awalnya dari jaringan epitel, kalau sarkoma jaringan ikat. Terus ini adalah mutasi, ada istilah onkogen, proto-onkogen nanti juga ada videonya. Jadi di DNA kita itu ada yang namanya proto-onkogen. Proto-onkogen itu adalah apa sih? Hmm, gen yang ada di dalam sel, yang fungsinya adalah untuk membentuk, protein yang nanti protein tadi untuk membentuk organ-organ. Nah, proto-onkogen kalau dia rusak atau mengalami mutasi, dia akan menjadi onkogen. Onkogen inilah yang menyebabkan, eee sel yang membentuk, protein yang membentuk, sel kanker, ya. Jadi awalnya proto-onkogen yang normal, onkogen itu berarti, sel kanker. Ini perkembangannya sama tadi tahap inisiasi, promosi dengan, progresi ya. Nah ini proto-onkogen ini adalah, eee, protein normal yang ada di sel yang fungsinya adalah merangsang sel untuk, menjalani, siklus sel ya. Jadi gen normal, proto-onkogen itu gen normal, yang digunakan untuk produksi protein, yang produksi protein tadi adalah untuk membentuk, sel-sel yang ada di tubuh manusia. Lah kalau proto-onkogennya rusak, dia akan menjadi onkogen atau gen penyebab, kanker. Terus selanjutnya adalah oke, sebenarnya di tubuh itu punya, yang menstimulasi untuk tumbuh itu adalah proto-onkogen, yang menstimulasi biar, kamu tumbuhnya jangan kecepatan, jangan kebanyakan, namanya adalah tumor supresor gen atau gen penekan untuk pembelahan sel. Cuma kadang kalau, sel kanker ini menyebabkan ini mengalami masalah sehingga gen yang menekan itu nggak ada, ya. Terus perkembangan kanker tadi ketika, ini benda-benda asing, lingkungan, terus ada gen virus mengenai tubuh kita, maka tahap yang pertama adalah tahap inisiasi ya. Tahap inisiasi tadi berarti sel sudah mengalami, pertumbuhan yang tidak normal, tapi bisa kembali lagi. Ini adalah inisiasi, ini ya tadi penyebabnya yang banyak tadi, kena sel, tapi selnya itu nanti mengalami permasalahan, tapi kalau ininya tidak terpapar lagi, ya dia akan kembali menjadi normal. Inisiasi, promosi, kalau promosi itu berarti ini masih terpapar terus, sehingga si sel tadi terus berkembang berkembang berkembang, ketika ini bisa dihentikan, tapi dia tidak bisa kembali menjadi normal. Dan fase inisiasi promosi itu bisa berlangsung 10 sampai 20 tahun. Artinya ketika kita terpapar sekarang, mungkin sel-sel ini, terpaparnya lama, akhirnya sel-sel ini ya menjadi sel kanker 10 tahun kemudian gitu. Ya, ngerokoknya sekarang tiap hari ya, nanti 10 tahun barulah kanker paru-paru.
paru. Minum alkoholnya, lama ya kan, 10 tahun kemudian barulah, muncul kanker hepar. Terus makan bakar-bakaran terus, tanpa makan sayur, tanpa makan, buah atau makan makanan yang tinggi serat, kanker ususnya ya 10 tahun kemudian ya. Jadi mungkin kita sudah di tahap inisiasi nih dari kita, sehingga ya harus, harus dihindari biar sel-sel kita tumbuh kembali menjadi sel yang normal. Nah, kalau pola hidupnya nggak benar terus, akhirnya sel tadi akan berkembang menjadi tahap progresi dan progresi ini adalah sel-sel kanker berkembang dengan, cepat ya, proliferasinya cepat banget. Nah, akhirnya progresi itu cepat dan metastase, menyebar. Terus ini promosi, lah ini aktivitas yang menyebabkan, promosi ya, menjadi terus-menerus itu adalah ini, kegemukan, rokok, dan alkohol. Jadi silakan ini disilang dari hidup, ini disilang, ini juga disilang. Ini progresi ketika, tumbuh terus menyebar ke tempat yang lain. Oke, selanjutnya adalah untuk membuat, apa sih, oh dia kanker stadium berapa. Lah untuk penentuan stadium kita menggunakan TNM, tumor nodus metastase. Nodus atau nodul sama aja. Tumor itu ibaratnya secara gampangannya seberapa besar benjolannya, itu adalah tumor. Oh T1 ukurannya cilik, T2 lebih gede nih, T3 lebih besar, dan T4 yang paling besar. Mudeng ya, itu adalah tumor. Selanjutnya adalah nodus. Nodus itu keterlibatan kelenjar getah bening. Ya, oh kalau N0 berarti kelenjar getah beningnya nggak ada yang ikut membesar. Tapi oh kalau N1, oh ini ada 2 kelenjar getah bening yang ikut membesar, ya kan. N2 area yang lain juga rata-rata, membesar ya. Jadi cek misalnya, oh pasiennya kanker paru, cek, ketiaknya, kelenjar getah beningnya ikut membesar atau tidak, atau yang di leher ya misalnya. Itu adalah nodus. Selanjutnya adalah metastase. Misalnya kankernya di sini, dia nyebar nggak ke tempat lain. M0 itu artinya tidak menyebar, M1 ini menyebar ke tempat yang lain ya, mudeng ya. Nah, nanti stadiumnya stadium 1, 2, 3 ya gabungan dari seberapa besar tumor, apakah kelenjar getah bening ada yang ikut terlibat, ataukah menyebar atau tidak. Berarti secara logika, kalau tumornya kecil, kelenjar getah beningnya nggak ada yang membesar, tidak menyebar, berarti dia derajat kanker atau stadium kanker yang rendah. Berarti kemungkinan untuk sembuhnya tinggi. Ya. Terus contohnya adalah misalnya, ini sih penjelasan yang tadi, T1, 2, 3, 4, 4 yang besar, terus N itu terkait dengan kelenjar getah bening, terus M itu terkait dengan metastase atau tidak. Contoh misalnya, T1, N1, M0, berarti, eee, tumornya ini hanya ada di T1, oh berarti sudah ada, tapi ukurannya kecil, ya kan? Primary tumor with the organ ya. Terus N1 berarti ada kelenjar getah bening yang terlibat tapi hanya lokal, berarti hanya sedikit aja. Tapi M0 berarti tidak ada metastase. Kalau T3 berarti sudah mulai membesar ya dan mungkin akan ukurannya melebihi organ pertama, organ yang awalnya kena, ukurannya lebih dari itu. Terus N0 berarti tidak ada kelenjar getah bening, M0 berarti tidak ada penyebaran, mudeng ya. Terus selanjutnya untuk, treatment bisa dengan kemoterapi, terus selanjutnya adalah bisa juga dengan radiasi ya, terapi radiasi. Terus yang jelas pencegahannya adalah, dengan olahraga, diet yang seimbang, istirahat yang cukup ya. Karena tubuh juga perlu untuk ibaratnya ngaso, untuk relaksasi sehingga bisa menjalankan, fungsinya dengan, bagus. Minum ya, minum air putih, ini juga bagus banget ya, untuk kesehatan. Maksimal ini, 8 sampai 10, gelas, lebih sering minum ya. Indikatornya apa? Paling kalau kalian pipis, kok pipisnya warna kuning, nah berarti tubuh kalian kurang, minuman, ya. Bukan hanya masalah, apa sih ciri orang kekurangan cairan? Lemes, pusing, lemes pusing orang duwe duit we lemes pusing ya. Nah, jadi dicek urinnya, aku warna urinnya apa? Oh, warna urinku kuning, oh berarti aku harus banyak minum.
Terus selanjutnya adalah, makan buah dulu ya. Jadi memang buah itu bukan yang terakhiran, tapi, di awal ya, sehingga pencernaannya lebih bagus dan kalau, sistem pencernaan itu yang bagusnya pagi itu ya hanya buah dan sayur, siang baru makanan berat, malam sudah, sayur dan buah lagi yang mudah dicerna ya, pagi sama malam hari. Yang susah itu ya yang siang ya, silakan. Terus oke, ini ada contoh, soal ya. Deskripsi dari tumor yang di sini apa gitu ya. Misalnya berasal dari, apa sih, ektoderm embrional, displasi sedang, sel berdiferensiasi sedang, keterlibatan kelenjar getah bening minimal dan tidak ada metastase. Berarti kalau ini mencari jawaban berarti carilah M yang nol ya. Berarti jawaban A, C, sama E mungkin ya. Tapi di sini ada apa? Keterlibatan kelenjar getah bening, berarti N-nya ada. Jadi kemungkinan ada N1, N2, N4, tapi kan minimal, ya kan? Berarti kemungkinan adalah yang C. Terus habis itu lihat lagi, misalnya dari ektoderm, dari jaringan epitel, ya jelas lah namanya karsinoma. Karena kalau leukemia berarti kanker di pembuluh darah. Sarkoma ini kalau nggak otot ya tulang. Jadi jawabannya adalah C. Mudah ya? Terus apa nama tumor dari jaringan mesoderm, berarti jaringan ikat, yang embrion asalnya itu dari meninges dan menjadi ganas. Ganas. Kalau ganas berarti kalau yang adenoma nggak mungkin, ya kan? Yang is juga nggak mungkin, oma juga nggak mungkin, meningial apalagi ini. Jadi jawabannya kalau ganas ya berarti yang di sarkoma meningeal. Oke, dari Putri itu semoga bermanfaat. Kalau ada yang belum mudeng silakan ditanyakan di forum diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.